Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aprilia Putri, NIM 2420039 dari kelas PIOT A. Izin menjelaskan mengenai proses lahir dan berkembangnya 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama, dinamika dinasti Fatimiyah. Lahirnya dinasti Fatimiyah. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 850, Afrika Utara meliputi wilayah Ifriqiya atau Tunisia dan sebagian pulau Sisilah yang merupakan bagian Daulah Abbasiyah masih dikuasai oleh Bani Aklab. Wilayah di sebelah baratnya berkuasa Bani Rustamiyah di Aljazair dan Bani Idris di Maroko, dan Spanyol masih berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah II. Semua dinasti ini berkuasa sampai tahun 909. Namun sesudah tahun 909 muncul sebuah dinamika baru, terbentuknya sebuah dinasti Fatimiyah di Tunisia. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Ubaidillah al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Dinasti Fatimiyah berakhir setelah Al-Adid. Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah jatuh sakit. Dinasti ini mengklaim sebagian keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimiyah binti Rasulullah. Menurut mereka, Abdullah al-Mahdi sebagai pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail bin Ja'far as-Siddiq. Sedangkan Ismail merupakan imam Syiah yang ketujuh. Yang kedua, kemajuan yang pernah dicapai pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, di bidang filsafat. Pada masa dinasti Fatimiyah, perhatian pada filsafat Yunani sangat diperhatikan, terutama yang berhubungan dengan pendapat Plato dan muridnya Aristoteles. Pengabdian pendapat filosofi Yunani tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan peradaban, di samping untuk memperkuat propaganda Syiah. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Masa Fatimiyah ini kurang produktif dalam menghasilkan karya tulis dan ulama besar kecuali dalam jumlah kecil. Sekalipun banyak di antara khalifah dan para wazir menaruh perhatian dan penghormatan terhadap para ilmuwan. Ibnu Kilis merupakan salah seorang wazir yang sangat getol dalam memperjuangkan ilmu pengetahuan dan pengajaran. Yang ketiga, di bidang arsitektur. Kemajuan terpenting pada masa dinasti Fatimiyah adalah arsitektur megah. Beberapa kasal yang terbuat dari emas menyangga langit-langit, gambar burung dan binatang yang menghiasi dinding dan furniture. Beberapa pancuran air terjun yang menyejukkan udara. Yang keempat, di bidang seni arsitektur publik Fatimiyah merupakan bentuk improvisasi dari aspek-aspek seremonial istana kerajaan. Ibu kota Fatimiyah di Qahira yang dibangun pada tahun 969 dengan sejumlah istana kebesaran dan masjid-masjid agung merupakan sebuah kota kerajaan yang dirancang sebagai wujud bagi kebesaran kerajaan. Yang kelima, di bidang nahwu dan kesastraan. Di Mesir pada masa dinasti Fatimiyah ditemukan juga kemajuan di bidang nahwu dan sastra. Dalam bidang nahwu diupayakan suatu gerakan untuk memperkokoh sistem linguistik Arab sehingga melahirkan teori-teori yang baru dalam bidang tersebut. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, figur khalifah yang lemah. Dalam sejarah dinasti Fatimiyah yang pernah mengalami kejayaan di atas, terdapat beberapa khalifah yang dianggap sebagai figur yang lemah. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah diangkat dalam usia yang relatif masih muda. Ada pula kelemahan itu karena khalifah terlena dengan kemewahan istana serta melakukan sikap yang sewenang-wenang dan cenderung amoral, yang menyebabkan ketidaksukaan masyarakat terhadap dinasti Fatimiyah, khususnya kepada khalifahnya. Yang kedua, perebutan kekuasaan di tingkat istana. Sebagai akibat dari diangkatnya khalifah di usia muda mengakibatkan peranan wazir menjadi sangat penting dan kompetitif, sehingga perebutan kekuasaan antar wazir tak terhindarkan lagi. Ini terutama terjadi di antara para wazir yang sangat ambisius terhadap jabatan dan mereka ingin mendapatkan pengaruh di istana. Terlebih lagi dengan melihat kondisi khalifah yang sangat lemah. Ada juga wazir yang berusaha mengangkat khalifah padahal khalifah terakhir sudah menunjuk pengganti dirinya. Yang ketiga, konflik di tubuh militer. Pada saat Al-Aziz menjabat sebagai khalifah keempat, dia membuat kebijakan untuk merekrut orang-orang Turki dan Negro. Kebijakan ini dilakukan untuk mengimbangi kekuasaan para pengawal istana yang telah terlanjur membesar, yang mereka ini sebagian besar berasal dari suku Berber yang terkenal keras.
Ternyata rekrutmen ini menimbulkan kemelut di dalam tubuh militer dan antar mereka terus-menerus terjadi perselisihan yang melemahkan kekuasaan Fatimiyah. Yang keempat, bencana alam berkepanjangan. Pada masa Al-Muntasir, selama 7 tahun Mesir ditimpa musibah kelaparan akibat kekeringan. Sungai Nil yang merupakan urat nadi wilayah Mesir saat itu mengalami kekeringan yang menyebabkan pertanian mengalami kegagalan. Demikian juga penyakit merajalela di mana-mana. Penguasa mengalami kesulitan mengatasi kondisi yang sedemikian. Sehingga dalam waktu 9 tahun pernah terjadi pergantian pejabat wazir sampai 40 kali. Musibah ini tentu mengganggu kondisi ekonomi di pemerintahan Fatimiyah. Sejarah berdiri dan perkembangan Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi sering bentrok dengan Kerajaan Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan Islam lainnya, yaitu Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Waktu berdirinya hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Kemajuan dinasti Safawiyah. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh negara lain sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang beradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masa kerajaan ini, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Yang keempat, bidang perkembangan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan menjadi kota yang sangat indah. Di kota itu berdiri bangunan-bangunan besar yang indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zinderut, dan istana Cicil Sutun. Kota Isfahan juga berpindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu ketara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611. Kemunduran dinasti Safawiyah. Raja Safawiyah yang dikenal sebagai raja yang lemah menghadapi musuh dan kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan, ini tidak mampu mempertahankan kejayaan yang telah dicapai pada masa pemerintahan eyangnya. Ia tidak mampu menahan serangan dari dua kerajaan Utsmani dan Mughal. Kerajaan Utsmani yang sangat memacu Syiah dengan pasukannya yang kuat dapat merebut Baghdad, sementara kerajaan Mughal yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Shah Jahan dapat menguasai dan menduduki Kandahar atau yang sekarang termasuk wilayah Afghanistan. Masa pemerintahan Abbas II. Raja Kerajaan Safawiyah yang ketujuh ini dikenal sebagai raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Meskipun demikian, dengan bantuan wazir-wazirnya, pada saat Mughal dipimpin oleh Aurangzeb, kota Kandahar yang dikuasai kerajaan Mughal yang ketika itu dipimpin Sultan Shah Jahan dapat direbut kembali. Masa pemerintahan Sulaiman. Raja Kerajaan Safawiyah yang ke-8 ini dikenal sebagai raja yang suka minum minuman keras sebagaimana raja sebelumnya. Bahkan ia juga dikenal sebagai raja yang kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahan. Ia digantikan oleh Shah Husin yang alim dan memberikan kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah yang berbuntut kepada pemberontakan golongan Sunni Afghanistan. Asal-usul dinasti Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24
Februari 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Syekh Mirza, keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Fargana. Pada tahun 1494 Masehi, ayahnya wafat dan usianya ketika itu baru 12 tahun. Babur kemudian diangkat menjadi seorang penguasa Fargana menggantikan ayahnya yang telah wafat. Meskipun masih relatif muda, Babur telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Ambisi dan cita-citanya untuk menjadi penguasa Delhi tampaknya diilhami oleh kebesaran kakeknya, yaitu Timur Leng. Dalam mewujudkan ambisinya, Babur menyerang Samarkand 3 kali dan 3 kali pula gagal. Bahkan penyerangan yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Fargana, namun kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Akhirnya, atas bantuan Raja Safawi, Ismail, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494. Kemudian menduduki Kabul tahun 1504. Setelah mengalahkan Kabul, Babur meneruskan ekspansi ke India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman Ibrahim Lodi, bernama Daulat Khan, mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim di Delhi. Kesempatan emas ini tidak akan disia-siakan oleh Babur. Maka pada tahun 1525, Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertarungan itu. Babur segera menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Perkembangan dan kemajuan dinasti Mughal. Di antara kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa Mughal, yang pertama bidang politik. Sekalipun dalam pemerintahan kerajaan Mughal banyak diwarnai perebutan kekuasaan, namun secara keseluruhan dari pemerintahannya masih dapat terkendali, terutama pada masa Akbar. Hal itu disebabkan para penguasa Mughal menerapkan sistem militeristik dalam rangka mempertahankan wilayahnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Sektor pertanian menjadi bagian terpenting selain perdagangan, pajak, dan perindustrian. Dalam mengatur sektor pertanian, pemerintah menerapkan sistem hubungan petani berdasarkan lahan pertanian. Yang ketiga, di bidang seni dan arsitektur. Pada masa Sultan Akbar telah digunakan 3 macam bahasa, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Akbar juga menciptakan suatu bahasa baru yang merupakan gabungan ketiga bahasa tersebut, ditambah dengan bahasa Hindu, yaitu bahasa Urdu. Karya seni lainnya yaitu karya-karya arsitektur yang sangat indah, seperti Istana Fatpur Sikri di Sikri, villa-villa dan masjid-masjid Megah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Yang pertama ada faktor internal. 1. Perebutan kekuasaan antara para penguasa Mughal. 2. Semua pewaris tahta kerajaan pasca Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. 3. Kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dan penggunaan uang negara. Yang keempat, wilayah kerajaan yang begitu luas memberi peluang terjadinya disintegrasi. Yang kelima, kondisi politik dan ekonomi yang lemah membawa stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer. Kemudian faktor eksternal. 1. Serangan dari Persia dan Afghanistan. 2. Gerakan rivalis Hindu tumbuh pesat dan menampilkan diri sebagai gerakan anti-Islam. Yang ketiga, pukulan hebat dari Inggris terhadap kerajaan Mughal yang sedang sempoyongan mengakibatkan kerajaan ini jatuh dan ambruk untuk selama-lamanya.